Sebelum itu teman-teman kita coba, karena ini berhubung kita sudah lama tidak pernah menyanyikan lagu Mars Imai kita, maka dari itu saya mengajak teman-teman yang dalam room ini untuk menyanyikan lagu Mars Imai ini. Nah, mungkin silahkan operator, silahkan diputar lagu Marsnya. Ini lagu akan menjadi suatu pegangan untuk kita semua, dan ini kalau bisa jangan teman-teman lupakan, dan ini akan selalu kita genggam semua di dalam ingatannya kita. Baik, sebelum itu, setelah itu saya persilahkan, di sini sudah ada BPN ya, BPN sudah ada ya. Apa kayak begini keras nih? Ya. Baik, setelah itu saya persilahkan kepada BPN, Bapak Muhammad Ilham. Mungkin siapa ini ya yang mungkin ada yang belum unmute ini suaranya nih. Ada yang belum di-unmute nih suaranya nih. Sampai ada yang teriak-teriak. Siapa nih yang belum di-unmute suaranya? Nanti spontan Ki, langsung ada. Oke, di sini karena berhubung di sini sudah ada Pak BPN, Bapak Muhammad Alim, saya persilakan kepada Pak BPN untuk memberikan sedikit sambutan kepada semua peserta diskusi online pertama kita pada kesempatan kali ini. Persilakan kepada Pak Muhammad Alim. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya izinkan perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya diamanahkan selaku BPN IMAI periode 2019-2021. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan kembali bersama mahasiswa akuntansi Indonesia di berbagai wilayah ini. Saya bersyukur sekali atas kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi walaupun kita
masih berada di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi ini tidak memutuskan usaha kita semua untuk melaksanakan suatu kegiatan. Ya, baik. Tidak panjang lebar, saya di sini hanya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasinya rekan-rekan, terkhususnya pada pemateri dan moderator yang meluangkan waktunya pada saat ini yang ingin berbagi ilmu bersama teman-teman mahasiswa akuntansi Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman saya yang dimana BPN IMAI sendiri itu ada 3, yang dimana itu sendiri Marwan dari Kendari, yang satunya Rahmi Dayamanti Musa, dia dari Palopo, dan DPN sendiri Dewan Penasehat Nasional itu ada Irfan Chandra dari Kendari, ada Nilam dari Kendari, dan Firman dari Kendari. Nah, adapun yang ingin saya sampaikan terlebih dahulunya bahwa kegiatan yang kami sudah lakukan itu kami sudah komunikasi, yaitu pembentukan simpul ya. Ada beberapa kemarin simpul yang sudah minta rekomendasi untuk dibuatkan atau SK pembentukan simpul. Yang pertama yaitu Riau, yang kedua Sulteng, Banten, Maluku, dan Kalimantan Barat. Nah, ini yang sudah terbentuk yaitu adalah Sulteng, Sulawesi Tengah sendiri, yang dimana DPS-nya sendiri adalah Agus Rianto, itu selaku moderator pada saat ini. Dan insya Allah dari Bangka Belitung kemarin sudah juga komunikasi, insya Allah akan segera kita kirimkan juga permintaan untuk pembentukan simpul. Maka dari itu di waktu ini kami meminta rekan-rekan yang termasuk dari simpul yang merasa belum terbentuk simpul, silahkan komunikasi sesama teman-teman mahasiswa akuntansi berada di wilayahnya dan meminta persetujuan dari kami supaya kami bisa buatkan SK pembentukan simpul. Nah, adapun yang ingin saya sampaikan juga bahwa pada kesempatan ini yang hadir ada yang gabung pada saat kegiatan ini ada 29 kampus ya. Ada 29 kampus di seluruh wilayah Indonesia ini. Saya ucapkan terima kasih banyak antisipasinya. Semoga ini adalah awal kita untuk membangkitkan kembali IMAI ini sendiri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena untuk lebih mengefisienkan waktu, saya langsung persilahkan kepada moderator untuk mengambil alih kembali. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BPN, Pak Muhammad Alim ya. Bagaimana kabarnya Pak BPN? Sehat ya? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Sebelumnya Tabe, karena sebelum kita masuk ke pemateri, tadi saya sudah sampaikan tadi CV dari pemateri, dan mungkin di sini ada teman-teman yang belum, yang tadi ketika saya bacakan CV-nya dan yang belum bergabung, saya akan bacakan kembali CV dari pemateri. Operator, saya akan bacakan kembali CV dari pemateri ini sendiri, tapi sebelum saya membacakan, sambil menunggu operator, saya akan memperkenalkan diri. Dari tadi saya bicara, ternyata saya lupa perkenalkan diri. Sorry. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto Rahman, teman-teman bisa panggil saya Rian atau Ryan ya. Kalau di Palu saya dipanggil Ryan. Saya masih mahasiswa, semester, tidak tahu semester berapa, yang penting semester akhir. Dan ini menjadi salah satu ucapan terima kasih saya juga kepada teman-teman BPN dan DPN yang di sini sudah mengundang saya, dan juga saya ternyata dipartnerkan dengan Bang Bucok yang selama ini orang yang sangat saya ingin tanya-tanyakan dari dulu. Wah, kenapa nih orang akuntan tapi dia profesinya kebanyakan di jurnalis nih. Ini saya masih penasaran kan gitu kan. Nah, tapi karena berhubung di sini, saya akan coba bacakan kembali CV dari Bang Bucok ini sendiri ya. Yang belum dengar tadi, yang belum masuk, saya
saya ucapkan selamat datang, dan yang sudah masuk saya minta atas waktunya supaya diskusi kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, saya bacakan kembali. Nama panjang Bahrudin K. Una, Sarjana Ekonomi. Nama sapaan Buyung, biasa juga Bucok atau Una. Tempat tanggal lahir Gorontalo 24 Mei 1994. Nomor HP atau WA 0822 9227 9454 atau 9, dan yang kedua 0822 9363 2753. Email boyunguna@gmail.com. Pendidikan terakhir S1 Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo atau UNJ 2012 sampai 2016. 4 tahun ya, lumayan. Capaiannya atau yang di aktivitas pada kesempatan kali ini dan sebelum-sebelumnya, Kabid yang pertama, Kabid Eksternal IMAI Simpul Gorontalo 2014 sampai 2015. Yang kedua, Ketua Wilayah IMAI Regional 5 Sulawesi, Maluku, Papua tahun 2015 sampai 2016. Terus presenter jurnal Simposium Internasional Social Science dan Business Research Network atau yang disingkat dengan SSBRN tahun 2016 dengan judul artikel menelisik nilai-nilai kode etika profesi akuntan Indonesia dalam perspektif budaya Gorontalo. Terus juga sebagai jurnalis harapanrakyat.com, suarakpk.com, beritaini.com, eranusantara.com, kabarone.com, dan GoTV pada tahun 2017 sampai 2019. Terus juga sebagai sekretaris Ikatan Kuli Tinta Indonesia atau yang biasa disebut IKTI Gorontalo tahun 2019. Terus juga sebagai founder Gebrak News Gorontalo 2019 dan juga aktivitas sekarang masih sebagai jurnalis di media Gebrak News Gorontalo dan juga bekerja sebagai auditor junior di kantor akuntan publik KAP MNK atau yang kepanjangan dari Mahsun Nugroho Kuku dan rekan Yogyakarta. Nah, moto, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa jika tidak pernah menanam apa-apa, karena hasil yang Anda nikmati ini adalah buah dari apa yang Anda tanam di hari kemarin. Baik, terima kasih Bang Bucok. Baik, untuk mempersingkat waktunya lagi dan keburu masuk puasa karena kita merupakan satu wilayah semua kayaknya nih ya. Satu wilayah semua, mayoritas satu wilayah semua di wilayah Indonesia bagian tengah. Jadi saya persilakan langsung kepada Bang Bucok untuk memberikan suatu pencerahan kepada kita semua yang masih awam ini, apalagi saya sendiri ya. Bagaimana sesuai dengan judul kita, dengan tema kita pada diskusi kita pada kesempatan kali ini, yaitu meneropong langkah mahasiswa akuntan dalam menanggapi profesi akuntan di tengah pandemi COVID-19 pada kesempatan kali ini. Baik, saya persilakan kepada Bang Bucok. Waktu dan tempat. Persilakan. Ya, terima kasih moderator Adinda Agus Rianto. Ya, sangat semangat. Oke, langsung saja ya teman-teman. Mohon maaf jika dari pelaksanaan diskon diskusi online ini mungkin terjadi beberapa kendala ya, kendala teknis dan lain sebagainya. Mohon maaf atas nama pribadi dan keluarga Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia. Saya memohonkan maaf. Langsung saja biar diskusi kita berjalan dengan lancar. Di sini saya bukan maksud untuk menggurui ya teman-teman, tapi di sini saya diajak sebagai narasumber. Kita di sini sharing diskusi pengalaman tentang profesi akuntan itu sendiri. Saya diberi kepercayaan untuk membawakan tema dengan judul meneropong langkah mahasiswa akuntansi dalam menggapai profesi akuntan di tengah pandemi COVID-19. Oke, langsung saja teman-teman. Gelombang PHK di masa pandemi COVID-19, jika kita melihat perkembangan tren media dari beberapa bulan terakhir, itu ada rilis dari media internasional CNBC Indonesia bahwa pada pertengahan April itu terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja sebanyak 2 juta masyarakat Indonesia. Nah, sekarang sudah di bulan Mei dan ini akhir Mei, kira-kira bisa dipastikan nggak jumlah itu pasti bertambah? Nah, pertanyaannya dari PHK itu
dari pemutusan hubungan kerja 2 juta masyarakat Indonesia, apakah ada profesi akuntan di dalam? Seberapa persenkah profesi akuntan di dalam kena PHK? Kalau kita telisik lebih jauh lagi ya, kita coba cari informasi, cari data, ternyata saya pikir sampai hari ini sangat minim profesi akuntan itu kena PHK. Jadi sejak COVID-19 itu masuk di Indonesia pada awal Maret 2020, hingga hari ini aktivitas keuangan, aktivitas lembaga keuangan itu tetap berlangsung seperti biasa. Jadi tidak ada perubahan, hanya saja mungkin prosedurnya yang berbeda. Lebih banyak pekerjaannya yang berdasarkan virtual. Tapi kalau aktivitas tetap berjalan, jadi profesi akuntan ini membuktikan bahwa akuntan merupakan jantung pertahanan dunia atau jantung pertahanan negara. Akuntan dalam kondisi apapun harus tetap bekerja, harus tetap profesional. Itu yang harus teman-teman ingat, bahwa dalam kondisi apapun kita bekerja harus tetap profesional. Oke, next. Saya ingin buka wawasan teman-teman. Kenapa teman-teman memilih akuntansi? Pernah nggak terpikirkan kenapa kita pilih akuntansi? Apakah ingin menjadi guru kah? Atau dosen akuntansi? Atau teman-teman ingin menjadi ahli perpajakan? Atau mungkin teman-teman ingin menjadi ahli pemeriksa keuangan? Audit internal kah? Audit eksternal kah? Atau mungkin teman-teman masuk akuntansi karena ingin kerja di bank, kerja di perusahaan. Nah, atau barangkali sampai hari ini ada yang nggak tahu atau nggak jelas kenapa ia memilih akuntansi. Nah, ini parah loh, ini parah. Jangan sampai ya teman-teman masuk akuntansi tapi bingung, nggak tahu tujuannya kemana. Ini penting bagi teman-teman tanyakan pada diri teman-teman sekalian. Karena pijakan awal teman-teman memilih akuntansi itu akan menentukan akhir teman-teman nanti. Dan pilihan ini yang akan mendorong teman-teman untuk lebih fokus dan mencintai profesi akuntan. Jadi pilihan ini harus ada sejak awal teman-teman. Alasan apapun yang teman-teman pilih wajib diniatkan dalam hati. Wajib kita niatkan dalam diri kita masing-masing. Entah teman-teman memilih jadi dosen kah, entah teman-teman memilih jadi ahli perpajakan kah, itu harus diniatkan. Nah, oke. Itu urusannya teman-teman sekalian, itu urusan pribadi. Saya berharap teman-teman punya alasan tersendiri memilih akuntansi. Oke, next. Sekarang saya ingin buka kembali paradigma lagi tentang mengenal profesi akuntan. Barangkali teman-teman sudah tahu profesi akuntan. Ini sudah diajarkan di SMK, sudah diajarkan di dunia pendidikan baik S1 ataupun S2. Yang kita kenal sekalian bahwa profesi akuntan itu ada 4. Yang pertama kayak tadi, akuntan pendidik, ya berprofesi sebagai dosen, guru kan. Terus ada akuntan pemerintahan, yaitu akuntan yang bekerja di bidang pemerintahan, baik di BPK, BPKP, dan juga yang ketiga akuntan publik, yaitu akuntan independen yang memberikan jasanya, memberikan jasa perpajakannya, jasa auditnya, jasa pembuatan laporan keuangannya, dan lain sebagainya. Ada juga akuntan internal, akuntan perusahaan yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi yang mengendalikan keuangan dari perusahaan itu. Nah, teman-teman harus tahu dan punya gambaran ke depan prospek akuntan mana yang akan teman-teman pilih. Makanya saya bilang tadi bahwa pijakan awal itu akan menentukan hasil akhir. Jadi teman-teman harus tahu dulu alasan kenapa memilih akuntansi agar profesi akuntan ini lancar. Nah, ini harus ditentukan dari sekarang teman-teman. Terus pertanyaannya lagi, apakah profesi akuntan hanya sebatas ini? Apakah profesi akuntan hanya dari 4 itu saja, dari 4 aspek? Ternyata kalau kita telisik lagi lebih jauh, bahwa ada beberapa skill profesi akuntan yang nampaknya belum teman-teman ketahui lebih jauh. Nah, di sini saya coba share lagi ya. Saya bukan untuk menggurui sekali lagi, tapi saya ingin sharing ilmu dengan teman-teman. Kita diskusi di sini. Nah, skill profesi akuntan itu yang pertama ada digital forensik, teman-teman. Digital forensik itu apa? Digital forensik itu audit investigasi secara digital. Jadi teman-teman jadi auditor, bekerja, mengaudit sesuatu yang katakanlah kasus, ada kecurangan, fraud. Nah, teman-teman akan dimintakan jasanya untuk mengaudit, memeriksa kasus itu benar-benar real nggak? Ketika terjadi kerugian, fraud sekitar 1 miliar, benar nggak real 1 miliar? Nah, teman-teman akan dimintakan pertanggungjawabannya di situ. Teman-teman akan bisa jadi saksi ahli nanti di persidangan. Wah, ini ngeri loh kalau teman-teman mau terus
kembangkan akuntansinya, masuk jadi profesi akuntan, terjun dalam forensik, digital forensik terutama, ya ini ngeri-ngeri sih sebenarnya. Tapi wah, tertantang nanti kalau teman-teman terbuka wawasannya untuk lebih mengenal jauh tentang audit forensik. Nah, itu gajinya berapa kira-kira? Gajinya itu ada dari 50 juta hingga 200 juta per kontrak per kasus. Nah, teman-teman ini bisa dibayangkan berapa pendapatannya teman-teman kalau nanti jadi audit senior yang mengaudit suatu kasus itu. Terus skill profesi akuntan yang kedua apa? Ada data analisis. Data analisis dia menganalisis pergerakan data keuangan yang tidak terstruktur atau yang terstruktur, yang digunakan dalam blockchain, yang digunakan dalam Bitcoin atau dalam saham. Ini gajinya juga lumayan loh, dari 20 juta hingga 100 juta. Saya berbagi sedikit ya teman-teman, bahwa akhir Desember kemarin, 2019 pada bulan Desember itu ada informasi yang masuk ke saya, dosen menanyakan ke saya bahwa satu perusahaan di Yogyakarta itu mencari yang ahli data analisis. Gajinya berapa kira-kira teman-teman? Gajinya 100 juta loh. Kerjanya satu harinya hanya 4 jam, digaji 100 juta. Yang dicari 4 orang data analisis. Ini profesi akuntan. Sekarang rata-rata dalam skala pendidikan akuntan itu sudah mulai ada yang namanya pembelajaran tentang teknologi. Nah, tidak semua kampus ada, tapi kampus-kampus besar sudah menerapkannya, kayak di UGM sudah ada, UI itu sudah ada. Nah, saya pikir insya Allah ke depan seluruh kampus Indonesia akan sama prospeknya ke depan seperti itu. Nah, skill profesi akuntan ketiga apa? Di sini ada yang namanya SAP Fungsional Konsultan. Kerjanya apa? Kerjanya mendesain suatu proses bisnis dan diterapkan dalam satu aplikasi. Contoh, proses bisnis di dunia luar itu seperti apa? Transaksi dari A ke B ke C ke D. Nanti ini dibuatkan alurnya dan dijadikan dalam satu aplikasi. Yang namanya skill fungsional konsultan. Ini gajinya juga lumayan loh. Sekitar 20 hingga 50 juta per bulan. Next lagi ya, skill profesi akuntan yang selanjutnya ada bisnis analisis. Kita menganalisis proses bisnis di suatu perusahaan. Gajinya ini sekitar 10 hingga 20 juta per bulan. Ada juga financial analisis yang memprediksi keuangan perusahaan, yang memprediksi kondisi keuangan perusahaan saat ini hingga masa depan seperti apa. Gajinya juga masih lumayan kok, 10 hingga 20 juta per bulan. Ada juga kredit analisis yang menganalisis kemampuan calon nasabah atau pencari kredit yang mengembalikan pinjamannya di perusahaan. Nah, ini yang menganalisis kredit analisis ini sekitar 5 sampai 10 juta per bulan. Ini merupakan skill-skill profesi akuntan. Profesi akuntan bukan sekedar pengetahuan debit kredit yang kita kenal di bangku SMK ya. Orang-orang selalu mengejek kita bahwa hanya tentang debit kredit, tentang hutang. Tapi kalau kita buka lebih jauh, perkembangan akuntan ini semakin cepat loh dalam dunia teknologi. Sehingga inovasi teknologi saat ini menuntut kita mahasiswa akuntan untuk siap menghadapi tantangan dunia. Jadi teman-teman saya pikir harus bisa buka wawasannya dengan teknologi ya, bahwa kita ke depan ini akuntan itu akan jalan dengan teknologi. Nah, sekarang kira-kira apa langkah teman-teman, apa langkah kita sebagai mahasiswa akuntansi agar kita bisa sukses menggapai profesi akuntan tersebut, agar kita bisa sukses menggapai skill-skill akuntan tersebut. Ya, di sini saya sharing lagi teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman harus bisa membangun jaringan relasi dengan benar. Tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman, bahwa teman-teman pasti membutuhkan orang lain untuk sukses di masa depan. Saya pun demikian. Saya dipilih di sini untuk jadi narasumber. Dahulunya juga saya membutuhkan relasi, membutuhkan jaringan, hingga saya terpilih atau dipercayakan untuk menjadi narasumber pada hari ini. Maka relasi atau hubungan baik itu harus kita jaga teman-teman. Kita bangun dari sekarang dengan teman-teman, siapapun itu kita harus menjaga relasi itu. Kita harus bangun relasi itu. Caranya bagaimana? Ya caranya mudah. Kita bisa mulai dengan berbaik hati kepada orang-orang terdekat, menawarkan bantuan kepada orang lain, kepada teman-teman. Tetaplah berhubungan dengan orang yang teman-teman bantu tersebut. Saya ingin sedikit berbagi lagi cerita pengalaman saya. Ini terjadi bulan kemarin, bulan April. Saya tiba-tiba dapat telepon dari seseorang, dari direktur perusahaan. Saya dimintakan untuk melaporkan SPT perusahaannya. Saya tanpa pikir panjang langsung mengiyakan. Baik Pak, saya siap untuk
membantu Bapak, karena saya diminta untuk membantu. Ternyata yang diminta ini 3 perusahaan. 3 perusahaan diminta saya untuk melaporkan pajak, karena tanggal 30 April itu batas pelaporan pajak. Nah, karena saya niatnya membantu, jadi saya kerjakan. Nah, saya kerjakan, alhamdulillah selesai. Saya baru teringat, ternyata 2018 kemarin, 2019 kemarin, saya juga yang membuat SPT pajaknya. Karena atas dasar hubungan baik dengan direktur perusahaan itu, pada 2020, saya dimintakan untuk, dimintakan saya untuk mengerjakan lagi pajaknya dengan 3 perusahaan. Dan ternyata saya dibayar loh, bukan gratis, bayarnya lumayan, bisa uang tiket ke Jakarta, ya kan? Nah, di sini teman-teman harus pandai-pandai membangun relasi. Pesan saya di sini dari cerita saya bahwa relasi itu bisa datang dari mana saja. Ke depan kalau kita memang bisa membangun relasi dengan benar, kita tidak perlu susah cari kerja yang datang ke kita, teman-teman. Seperti itu. Maka dari awal saya bilang, tujuan teman-teman masuk akuntansi itu akan menjadi pijakan awal di akhir nanti. Langkah kedua apa? Langkah kedua yakni melatih diri menjadi lebih baik. Agar bisa sukses menggapai profesi akuntan, maka langkah yang teman-teman lakukan yang kedua adalah harus unggul dalam bidang yang ditekuni. Misal, teman-teman tekuni pajak, teman-teman tekuni audit, atau teman-teman tekuni tenaga pendidik. Teman-teman harus unggul di situ. Jangan hanya sekedar unggul dalam bidang teori saja, tapi harus dibarengi dengan aksi, dengan tindakan, atau praktek di dunia nyata. Ini penting, teman-teman. Konsentrasilah pada apa yang menjadi tujuan teman-teman. Kayak tadi, kalau teman-teman masuk akuntansi karena pajak, ya konsentrasilah di situ. Jangan pernah teman-teman berhenti. Teruslah berlatih, teruslah menjadi baik. Jika teman-teman melakukan kesalahan, perbaiki kesalahan itu dan terus mengulanginya. Diulangi. Biar teman-teman bisa lebih baik di kemudian hari. Itu langkah kedua. Sekarang langkah ketiga apa? Langkah ketiga adalah memiliki guru atau sosok panutan. Nah, di sini teman-teman harus punya guru, punya sosok panutan. Kita membutuhkan seorang guru atau mentor yang akan mengajari kita tentang hal dasar melatih diri melakukan sesuatu yang baik. Teman-teman bisa memulainya dengan cara berbicara kepada orang-orang yang dahulu sudah sukses. Sudah lebih sukses lebih awal, maksudnya seperti itu. Untuk membuka peluang teman-teman mendapatkan mentor atau panutan yang baik. Carilah sifat-sifat mentor tersebut yang teman-teman pikir itu hebat dan teman-teman menginginkan itu juga ada dalam diri teman-teman. Nah, saya ingin berbagi lagi di sini pengalaman saya yang saya sampaikan bahwa saya kenapa bisa sampai lolos dalam simposium internasional. Nah, ini karena saya memiliki sosok guru atau panutan yang baik. Kala itu saya masih aktif di IMAI 2016. Awal 2016 itu saya ikut kegiatan nasional IMAI di Makassar. Setelah dari Makassar, saya lanjut lagi kegiatan nasional IMAI di Kendari. Kegiatan di Kendari hanya 3 hari. Tapi saya sudah hampir 2 minggu di Kendari. Karena komunikasi sama teman-teman Kendari, membangun relasi yang baik dengan teman-teman Kendari, membuat saya lebih nyaman di Kendari waktu itu. Tiba-tiba saya dapat telepon dari dosen saya yang meminta saya untuk segera pulang ke Gorontalo dan menyelesaikan pekerjaan saya, yaitu saat itu saya mengerjakan proposal skripsi. Proposal udah selesai, tinggal lanjut ke skripsi. Nah, setelah itu dia langsung sampaikan lagi, tolong Bu Cok pulang dan selesaikan pekerjaanmu dan buatlah artikel. Nah, saya pulang, langsung saya kerjakan artikel. 1 minggu saya bersama dosen itu saya kerjakan artikel. Dan alhamdulillah artikel yang saya kerjakan itu bisa lolos di simposium. Saya juga dua jalan kote 3. Nah, ini yang saya maksud, bahwa kita perlu yang namanya mentor agar dia yang membimbing kita untuk lebih baik ke depan. Oke, next lagi langkah ketiga apa ya? Langkah ketiga di sini kita nikmatilah proses. Jika gagal itu bagian dari proses, teman-teman. Gagal itu adalah hal yang pasti, teman-teman. Hal yang pasti dalam suatu usaha. Tapi yang terpenting dari gagal adalah bagaimana cara kita bangkit dari kegagalan itu. Kegagalan adalah bagian dari proses. Penting diingat, gagal itu punya range. Gagal itu punya batas maksimum.
maka mengapa kita selalu didesak untuk terus mencoba? Saya kasih ilustrasi ya teman-teman ya. Kasih ilustrasi kegagalan. Teman-teman mungkin tahu ya, ada yang namanya dadu. Teman-teman ingat kan dadu? Dadu itu ada angkat 1, angkat 2, angkat 3 sampai angkat 6, ya kan? Orang main dadu pasti dia suka angka yang jatuh itu angka 6. Bukan angka 1, 2 dan 3, pasti angka 6. Nah, tapi apakah teman-teman pernah mencoba ketika melempar dadu yang jatuh itu angka 6? Kan enggak langsung muncul 6 pasti. Teman-teman harus diminta ulang-ulang lempar dadu itu. Lemparlah terus dadu, lemparlah terus dadu. Begitulah kegagalan teman-teman. Teman-teman diminta untuk melakukan kegagalan terus-menerus agar yang datang nanti kesuksesan. Ketika dadu ini dilempar terus, akhirnya muncul angka 6. Begitu juga dengan kegagalan. Ketika kegagalan ini selalu kita dapatkan, ke depan bukan lagi kegagalan yang kita terima, tapi kesuksesan. Itu yang saya bilang bahwa kegagalan punya range. Kegagalan juga punya batas maksimum. Contohkanlah, kalau setiap pribadi, saya atau teman-teman, dikasih kegagalannya itu 10. Nah, contoh, teman-teman melakukan aktivitas pertama gagal. Lakukan lagi aktivitas kedua, gagal. Lakukan lagi sampai ke 10. Yakin dan percaya, aktivitas yang ke-11 pasti kesuksesan. Karena kegagalan itu punya batas maksimum, teman-teman. Makanya saya nggak pernah berhenti mencoba. Kalau dilihat dari CV, mungkin saya dari profesi akuntan, tapi tiba-tiba melangkah jadi jurnalis. Sebenarnya bukan apa ya, bukan saya meninggalkan dunia akuntan, tidak. Tapi saya mencoba untuk terus melangkah maju, untuk terus mendapatkan yang namanya kesuksesan. Kegagalan yang pernah kita rasakan akan memberikan kita wawasan tentang apa yang harus kita perbaiki dan harus kita coba pada tahap selanjutnya. Itu ya, itu yang keempat. Sekarang kita masuk lagi. Yang kelima, gimana sih yang kelima? Apa langkah yang kelima? Yang kelima adalah teman-teman harus menetapkan tujuan yang realistis. Tujuan yang realistis itu seperti apa? Ya, sasaran dan tujuan yang realistis merupakan salah satu faktor yang penting dalam perjalanan menggapai profesi akuntan. Teman-teman perlu memiliki sasaran yang realistis yang akan membuat teman-teman itu semakin dekat dengan impian yang diinginkan. Contoh, ya ini tujuan dan sasaran realistis ya, saya kasih contoh. Misal di semester 6, teman-teman harus menyelesaikan proposal skripsi. Jadi pas masuk semester 6, teman-teman harus bisa menyelesaikan itu. Atau skripsi saya harus jadi artikel yang bisa dipublikasi dalam ajang simposium. Atau ketika wisuda saya harus jadi ahli pajak. Ini kan merupakan tujuan-tujuan yang realistis. Tujuan ini penting untuk teman-teman rumuskan untuk dijadikan bahan bakar menggapai kesuksesan. Jadi teman-teman harus punya tujuan. Kayak tadi saya bilang masuk akuntansi itu kenapa? Alasannya apa? Ya kan? Jangan sampai teman-teman lulus wisuda tapi nggak punya alasan kenapa masuk akuntansi. Ya kan? Jadi pas selesai saja bingung mau kerja di mana, mau ini apa? Padahal kita punya skill loh. Kita ini punya skill, kita ini profesi. Ingat teman-teman ya, tetapkan tujuan yang masuk akal. Karena kalau teman-teman menetapkan tujuan yang tidak masuk akal, itu hanya akan mempengaruhi mental teman-teman. Sehingga ketika tidak bisa menggapai itu, teman-teman jadi ciut. Jadi tetapkan tujuan itu yang masuk akal, realistis, yang teman-teman pikir, oh ini masih bisa saya kerjakan. Tapi kalau mau ekstrim juga nggak apa-apa. Kayak tujuan saya memilih akuntansi itu sudah ada sejak saya duduk di bangku SMK. SMK saya jurusan akuntansi. Tujuan saya masuk akuntansi apa? Saya ingin membuka kantor akuntan publik di Gorontalo yang pertama. Karena sampai hari ini belum ada kantor akuntan publik di Gorontalo. Kalaupun itu tidak tercapai, minimal saya jadi orang yang menggagas kantor akuntan publik itu, yang berpartisipasi membentuk kantor akuntan publik itu. Ya kan? Nah, itu kalau ekstrim. Nah, teman-teman gimana? Tujuannya apa? Ya kan? Silakan ditetapkan. Itu urusannya teman-teman ya. Saya hanya memberikan motivasi buat teman-teman. Oke, next lagi. Yang selanjutnya adalah upgrade ilmu, teman-teman. Kita perlu mengupgrade ilmu. Upgrade ilmu ini sangat penting. Akuntansi merupakan ilmu terapan, sehingga dibutuhkan pengetahuan lanjutan untuk menggapai profesi akuntan. Teman-teman tidak bisa hanya sekedar duduk di bangku S1 saja. Harus ada upgrade ilmu untuk menjadi profesi akuntan. Misal, teman-teman ikut divit pajak kalau mau jadi ahli pajak. Atau magang di KP atau di kantor pajak.
ya kan? Ini akan mengupgrade ilmu teman-teman, atau ikut privat data analisis, ya, masuk PPAK, penyelenggara pendidikan profesi akuntan, untuk jadi ahli dalam bidang profesi akuntan, atau katakanlah teman-teman lanjut magister. Di sini teman-teman yang join ini sudah ada 50 partisipan. Ya, saya sudah lihat ada beberapa yang saya kenal, dan ternyata teman-teman angkatan saya dulu ada, dan rata-rata itu udah lanjut magister. Ya, saya apresiasi, itu luar biasa. Namanya upgrade ilmu, kita harus terus belajar, teman-teman. Nah, semua ini pilihan. Ilmu dasar harus ditopang dengan skill ataupun keahlian dan tambahan agar teman-teman mudah menggapai profesi akuntan. Jadi tidak bisa hanya atas dasar ilmu dasar, kita harus tetap mengupgrade ilmu tersebut. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah mulailah suatu pekerjaan dengan sesuai passion teman-teman. Passion itu apa? Passion itu merupakan gairah. Jadi ketika teman-teman mau bekerja, mulailah satu pekerjaan itu dengan gairah. Teman-teman wajib temukan passion itu. Passion itu atau gairah itu muncul dari dalam diri kita, dan dapat diketahui ketika kita merasa bahagia, kita merasa senang ketika mengerjakan suatu pekerjaan. Misal nih, saya kasih contoh. Teman-teman senang membaca novel, ya kan? Saya senang baca novel, atau saya senang baca cerpen. Saya sangat menikmati itu. Tapi ternyata saya sangat bergairah ketika saya menuliskan cerpen itu. Saya sangat bergairah ketika saya harus menuliskan kata-kata puitis lah, seperti itu. Berarti teman-teman punya passion dalam bidang menulis. Cara yang lain seperti apa untuk mengenal passion? Teman-teman bisa melakukan aktivitas yang berbeda selama 14 hari. Hari ini baca buku, besok menyanyi, besoknya lagi bekerja. Coba lakukan aktivitas yang berbeda selama 14 hari. Aktivitas yang menurut teman-teman itu sangat bahagia, itu merupakan passion teman-teman. Dan mulailah pekerjaan dari situ. Saya ceritakan lagi ya, passion saya di bidang akuntansi itu saya temukan pada semester akhir. Saya bergairah di akuntansi itu ketika saya mulai menulis skripsi, karena saya mendapatkan dosen pembimbing yang luar biasa, yang sampai hari ini membantu saya di mana saja saya berada, komunikasi tetap lancar. Dari beliau saya belajar mencintai akuntansi, sehingga tulisan saya, skripsi saya jadi artikel dan bisa saya presentasikan dalam ajang SSBRN. Saya menjadi salah satu presenter termuda waktu itu, karena SSBRN-nya ini internasional, jadi yang hadir itu bukan hanya dari Indonesia, apalagi dari Gorontalo. Yang hadir itu ada yang dari India, dari Australia, ada yang dari Jepang, dan tiap tahun lokasi dari SSBRN ini, tuan rumahnya ini ganti-ganti. Tahun ini kayak di Indonesia, tahun depannya bisa jadi di Jepang. Kayak tahun 2019 kemarin itu di Roma, tahun 2020 ini di Jepang. Jadi tiap tahun ganti-ganti lokasi dari penyelenggara SSBRN ini. Nah, di situ saya mencintai akuntansi dari menulis. Sehingga kecintaan akuntansi menulis ini saya dapatkan lagi ketika saya jadi wartawan. Saya lulus, ya saya sudah lulus tapi masih mencintai akuntansi. Di mana saya bisa tetap mencintai akuntansi, tapi saya tidak kuliah lagi. Ternyata saya dapat itu di dunia wartawan. Saya menulis, saya coba tulis. Makanya kenapa saya banyak berkecimpung di bidang wartawan dari media satu ke media satu, karena saya suka menulis. Bahkan pernah saya menulis satu berita itu saya terbitkan di 4 media. Kenapa? Karena saya ingin menulis itu. Saya ingin mengasah kemampuan saya. Saya ingin mengasah kemampuan skill menulis saya. Saya pikir teman-teman juga bisa seperti itu. Oke, yang ke-8, yakni teman-teman harus bisa menguasai teknologi. Ini lagi saya ulang kembali ya, bahwa teknologi ini penting sekali teman-teman. Teknologi merupakan bagian penting dari perkembangan dunia saat ini. Perkembangan teknologi ini memaksa kita, para akuntan, untuk berinovasi, mengembangkan skill di bidang teknologi. Data mining, data intelijen, big data, ini merupakan cermin data para akuntan yang harus kita menyesuaikan dengan ini. Kita harus paham dengan ini. Big data itu seperti apa sebenarnya? Teman-teman harus punya wawasan seperti itu. Nah, teman-teman, mumpung masih mahasiswa, harus mampu mencari informasi. Harus mampu teman-teman mencari informasi perkembangan daripada teknologi yang ada saat ini. Nah, teman-teman tidak harus kuliah teknik informatika untuk paham teknologi, tidak. Tapi untuk
paham teknologi teman-teman bisa belajar dari dasarnya, yang penting mengenal, kayak ikut privat ya. Yang penting kita tahu dulu teknologinya itu seperti apa. Begitu. Nanti kalau pekerjaan akuntan, kita bisa, kalau kita paham teknologi, keputusan itu akan tetap ada pada kita, bukan pada orang teknologi. Seperti itu teman-teman. Nah, lebih lanjut lagi saya ingin menceritakan tentang masa depan akuntansi. Jadi di sini saya kasih lagi sharing buat teman-teman bahwa ke depan akuntansi itu akan seperti apa. Ini ada dari saya, bahwa di masa depan itu akuntansi bebas nilai dan tetap ada dengan teknologi. Misal blockchain. Blockchain ini apa? Blockchain ini merupakan teknologi yang mencatat transaksi dalam satu blok. Jadi semua transaksi itu ketika dicatat tidak bisa diubah lagi teman-teman. Ini tidak bisa dihack juga, karena semua terkoneksi, terdesentralisasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga transaksinya benar-benar terjaga. Ini masa depan akuntansi, kita akan berkecimpung dengan ini. Yang kedua ada apa? Ada fintech, finansial teknologi, ada mata uang digital, Bitcoin dan semacamnya. Ini akan masuk dalam dunia akuntansi dan mempengaruhi juga masa depan akuntansi. Nah, teman-teman sekarang posisinya di mana? Paham nggak dengan ini? Nah, karena ini masa depan dan pasti akan datang. Saya pikir teman-teman harus belajar juga tentang itu. Dalam bidang audit ada yang namanya atlas, kertas kerja audit. Kalau dulu orang mau ngaudit harus bawa kertas lembar kayak gini tebalnya, banyak-banyak. Tapi sekarang nggak perlu lagi. Ada namanya atlas. Hanya dengan laptop kita bisa membuat kertas kerja dan akan dipandu oleh atlas untuk melakukan audit. Ke depan pasti akan ada juga lebih jauh lagi dari atlas. Nah, seperti itu. Saya pikir di situ dulu sharing saya pada hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi moderator atau bisa chat moderator. Saya tunggu pertanyaannya. Billahi fisyabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya penjelasan sedikit dari pemateri kita pada kesempatan kali ini, dan ini sangat luar biasa juga, dan ini sangat sangat menyentuh bagi kita semua, terkhususnya juga bagi saya pribadi, apalagi ini tentang masalah jurnalis, karena saya juga sempat bergerak di bidang itu, tapi saya tidak lanjutkan karena saya mempunyai pekerjaan lain lagi, jadi ya saya singkirkan itu pekerjaan di bagian jurnalis. Nah, di sini saya membuka 3 pertanyaan ya kepada teman-teman. Siapa yang cepat itu yang akan saya bacakan pertanyaannya dengan cara yang tadi kirim chat ke moderator atau ke saya dengan format nama lengkap ya, asal daerah. Nah, ini sudah ada masuk nih. Dari wow. Oke. Saya akan bacakan ya dari Yusfi Sabita Nanda Yusuf, asal daerah Palopo, Universitas Negeri Makassar. Pertanyaan saya mengenai profesi akuntan tadi Kak. Bukan hanya di tengah pandemi ini saja profesi akuntan khususnya yang terancam kehilangan pekerja seiring perkembangan zaman, pasti kita nanti akan menuju ke era 5.0. Dona. Beberapa negara maju sudah sampai ke era tersebut. Nah, salah satu profesi yang akan hilang nanti adalah profesi akuntan. Menurut Kak Bucok, bagaimana menurut Kakak menjadi akuntan yang terus eksis, yang tidak akan ketinggalan zaman dan tidak akan tergeserkan oleh era yang lebih maju? Nah, ini nih. Silakan Bang Bucok dijawab pertanyaan dari Yusfi Sabita Nanda Yusuf. Ya, silakan Bang Bucok. Ya. Di sini teman-teman saya sudah dengar juga tentang isu itu. Ada artikel yang waktu itu keluar dan menggegerkan dunia akuntan, bahwa yang mana akuntan akan digantikan dengan robot karena perkembangan teknologi. Sebenarnya itu pemikiran yang keliru buat saya. Karena ini juga sudah kita kaji bahwa yang mana teman-teman bahwa ketika zona atau perkembangan teknologi 4.0 atau 5.0 ini masuk, memang benar bahwa semua aktivitas akan ada yang namanya robotik, teknologi di mana-mana. Tapi kalau bidang akuntan tidak akan seperti itu.
maka dunia teknologi akan mempermudah pekerjaan kita. Karena keputusan akan tetap kembali kepada kita. Contohkanlah kayak tadi, orang teknik bisa masuk jadi akuntan, bisa loh. Mereka bisa audit bisa loh. Tapi keputusan itu akan datang kepada kita. Bahwa ke depan yang tahu dengan proses akuntan, yang tahu dengan standarnya kayak audit, orang akuntan yang tahu standar audit, bukan lagi orang teknik. Begitu juga robot nggak bakal tahu standar audit. Ya. Semua tetap akan kembali kepada kita. Jadi tipsnya seperti apa? Untuk menjumpai atau mencegah hal itu terjadi, teman-teman nanti akan kehilangan pekerjaan lah seperti itu. Mulailah paham dengan teknologi, teman-teman. Teknologi ini penting sekali karena sampai hari ini semua tatanan dunia itu berbasis teknologi. Nah, teman-teman harus belajar teknologi, cari informasi tentang teknologi. Kayak tadi saya bilang, big data, data analisis, itu sekarang masuk dalam dunia akuntan. Tapi ketika teknologi ini masuk, ini hanya mempermudah pekerjaan kita, bukan menggantikan kita sebagai posisi akuntan, tidak seperti itu. Tetapi kalau teman-teman tidak punya skill di situ, pasti teman-teman gak bakal masuk dalam profesi akuntan. Pasti teman-teman akan tergantikan dengan orang lain, bukan dengan robot. Seperti itu. Jadi maksud saya di sini, tetap belajar akuntan, tapi tetap paham dengan teknologi. Mau paham dengan teknologi, tidak perlu kita kuliah teknik informatika, jadi dari S1 seperti itu, tidak perlu kita kuliah seperti itu, tidak perlu. Kita hanya belajar aja tentang teknologi, melek informasi, cari data, kalau bisa kita ikut yang namanya privat, les privat tentang teknologi, itu banyak. Dan itu sekarang dilaksanakan dalam dunia dunia virtual ada, dan datang langsung juga di tempat-tempat privat ada. Saya pikir itu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah takut kalau kita nanti ke depan akan tersingkirkan. Itu tidak bakal, karena semua keputusan itu akan kembali di akuntan. Malahan teknologi itu yang akan mempermudah kita untuk bekerja. Saya pikir demikian. Terima kasih. Ada lagi? Oke, masih ada lagi. Tapi saya ini mau kembalikan dengan Yusfi Sabita Nanda Yusuf, asal dari Palopo nih. Sudah, semoga tangkap ya Pak Yusfi dari penjelasan dari Bang Bucok tadi. Nah, Bang Bucok, kita beralih ke pertanyaan kedua nih Bang Bucok, dari Elsa Amalia dari Banten. Siap. Dari Universitas Banten Jaya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih caranya membangkitkan rasa bahwa kesuksesan itu penting bagi kita? Dan bagaimana kita harus mencapai goal kita dengan apa yang kita punya? Karena teknologi sudah mendominasi. Nah, lagi-lagi teknologi nih Bang. Kira-kira bagaimana nih Bang? Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Ya. Jadi kalau dari saya, bagaimana cara kita mencapai goal? Pertama kita harus punya yang namanya tujuan dari goal itu. Kita tentukan dulu goal kita apa. Kayak tadi kan, teman-teman masuk akuntansi itu apa sih keinginannya, tujuannya apa? Gimana kita mau capai goal sebagai akuntan sementara kita nggak tahu goal kita apa? Gitu loh. Terus tentukan yang realistis dari tahap awal, jenjang-jenjangnya itu ditentukan. Minimal kayak tadi saya bilang, semester 8 saya harus jadi ahli pajak. Minimal menghitung PPh 21 itu sudah di luar kepala. Atau minimal melapor mengerjakan SPT online itu saya sudah tahu. Ya kan? Ini kan profesi akuntan ini banyak. Mau dari profesi kalian mau ahli pajak bisa, audit bisa, tenaga pendidik bisa kan? Nah, teman-teman kalau mau mencapai goalnya itu apa? Tentukan dulu dari sekarang. Ada yang namanya RENSTRA, rencana strategik. Nah, rencana strategik ini ada dari angka 1 sampai angka 10. Maksudnya dari tahun pertama hingga tahun ke-10. Nah, ketika teman-teman goalnya, contoh kayak tadi saya mau jadi orang pertama yang membuka kantor akuntan publik di Gorontalo. Nah, RENSTRA-nya itu di tahun keberapa itu goal tercapai. Jadi selain teman-teman menentukan goalnya, tentukan RENSTRA-nya. Kayak tadi, teman-teman harus jadi ahli pajak dalam RENSTRA-nya 5 tahun. Nah, di tahun pertama apa yang harus dipersiapkan? Tentunya belajar pajak, ikuti briefing pajak, magang di kantor pajak. Nah, ini kan salah satu bagian-bagian penting bahwa ke depan teman-teman bisa mencapai goal itu. Terus dievaluasi. Ketika tahun pertama, saya tahun pertama harus belajar pajak dulu secara manual. Nah, ketika itu selesai tahun pertama dievaluasi, saya sudah bisa nggak kerja pajak PPh 21 di luar kepala? Nah, gitu. Tahun kedua, saya harus bisa mengerjakan e-filing atau melapor SPT
pribadi saya atau SPT perusahaan bapak saya atau SPT perusahaan paman saya, itu saya harus bisa di tahun kedua. Nah, evaluasi lagi tahun kedua sudah tercapai enggak? Sampai tahun kelima teman-teman jadi ahli pajak. Nah, ketika teman-teman Renstra ini tercapai, Renstra ini jalan, maka tahun kelima sudah saya pastikan kalau teman-teman memang step by step itu fokus, pasti tahun kelima goalnya tercapai bahwa teman-teman bisa jadi ahli pajak. Saya pikir begitu ya, bisa ditangkap penjelasan saya? Ya, bagaimana? Tadi siapa nih yang bertanya nih? Bagaimana Elsa Amalia? Semoga ini menjadi salah satu penunjang juga bagi kita ya untuk mencoba lagi lebih sukses begitu ya. Nah, masih ada lagi enggak yang ingin mau bertanya? Kebetulan ini first time kita, jadi ayo kita sama-sama coba meramaikan atau kita ambil kesan yang sangat-sangat berkesan di diskon kita pada kesempatan kali ini. Nah, ada lagi enggak yang masih mau bertanya? Ayo, Rugi loh, pematerinya langsung dari jurnalis. Pematerinya langsung dari jurnalis, Rugi loh. Kita akuntan, ternyata ada juga kaitannya dengan profesi jurnalis juga yang kalau saya tangkap dari Bang Bucuk juga. Nah, ada nih dari Andi Sriwayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andi Sriwayuni, alumni Universitas Muslim Indonesia Simpul Sulsel. Wow, ternyata sudah alumni ya. Bagaimana menurut Bang Bucok, apa peran kita sebagai orang akuntan dalam masa pandemi sekarang? Terima kasih sebelumnya. Nah, ini Bang, Oke, apa terima kasih. peran kita nih Bang? Langsung aja Bang. Ya, terima kasih ya Sri Wayuni ya. Salam buat teman-teman di Simpul Sulsel. Ya. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi setelah pandemi. Saya lama nggak main-main lagi ke Sulsel. Nah, langsung saja kira-kira peran akuntan di masa pandemi sekarang ini bagaimana? Nah, masa pandemi ini kita paling banyak bekerja di rumah ya. Paling banyak kita bekerja di rumah. Auditor saja, walaupun kantor akuntan publik itu buka, tapi aktivitas pekerjaannya di luar maksudnya di luar kantor, di rumah. Nah, kalau kita gimana sih sebenarnya, apa yang harus kita lakukan kalau kita di rumah? Ya, teman-teman harus tetap belajar, jangan terlalu terlena atau terbawa arus lah, terbawa waktu lah. Teman-teman terlalu menikmati dunia di rumah sehingga lupa belajar. Teman-teman harus tetap belajar, buka YouTube pertama kan, bangun komunikasi dengan senior-senior atau mungkin orang-orang yang punya wawasan lebih, atau kayak tadi mentor teman-teman siapa, kalau sudah punya mentor komunikasi dengan mentor, belajar apa yang teman-teman belum tahu. Kayak tadi teman-teman belajar tentang informasi-informasi teknologi dari dunia virtual kah, dari YouTube kah, atau teman-teman menghubungi orang lain, baik dosen dan senior-senior teman-teman, itu harus teman-teman buat dari sekarang. Nah, teman-teman tidak bisa terlalu santai menurut saya, atau mungkin terbawa suasana hingga teman-teman melupakan bahwa teman-teman itu sejatinya sebagai akuntan harus punya skill. Akuntan itu bukan hanya ilmu teori saja, tapi teman-teman harus punya skill. Modal kita di situ teman-teman, di skill. Ini kan banyak, ada audit, ada pajak, ada tenaga pendidik, ada dalam kantor kan, mau pembuatan laporan keuangan. Skill teman-teman di mana? Kalau teman-teman menentukan skill lebih awal, skill saya harus pandai membuat laporan keuangan, maka teman-teman harus belajar gimana susun laporan keuangan dari luar kepala. Gitu. Saya punya cerita, katakanlah, yang ingin saya bagi dengan teman-teman. Ada katak, ini katak ya, cerita katak. Katak itu, ketika katak ini ditaruh di satu wadah, dinyalakan api di wadah itu. Katakanlah ditaruh di belanga katak ini. Katak ditaruh di belanga, ditaruh air, terus dinyalakan apinya. Pertama panas, ketika air itu panas, katak akan menyesuaikan diri dengan air panas itu. Makin lama air makin panas, katak pun akan menyesuaikan diri dengan panas itu. Dia stay di situ, dia nyaman dengan air panas itu. Tiba-tiba airnya mendidih. Akhirnya katak sudah tidak punya kekuatan lagi untuk melompat sehingga dia mati di air yang mendidih itu. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau katak itu ketika merasa panas pertama dia langsung lompat,
pasti dia tidak mati. Pasti dia tidak akan mati dengan air panas itu. Tapi karena dia terlalu nyaman dengan wadah itu, sehingga dia menyesuaikanlah dulu. Jangan sampai teman-teman seperti Katak, karena terlalu nyaman di rumah sehingga lupa belajar. Nah, di sini ya, teman-teman harus banyak belajar ya. Oke, terima kasih ya Andi ya. Oke. Masih lagi Bang Bucok? Sudah sampai saja. Oke, satu lagi pertanyaan, karena di sini saya kasih info bahwa ini ada perwakilan dari Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Orang dari Papua juga ada, dari Ambon juga ada, sehingga di Papua sana pasti 1 jam lebih awal dari kita. Karena ini waktu puasa, jangan sampai kita terlalu lama-lama sehingga mereka waktu bukanya malah tertunda dengan kegiatan ini. Jadi saya kasih satu kesempatan lagi, setelah itu kita dokumentasi dan kita akhiri, insya Allah dalam waktu selanjutnya kita bisa buat lagi diskusi yang kedua. Silakan. Ya, betul sekali. Di sini dari bagian Indonesia bagian Timur ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan dari Syafira Rizkinanta. Nah, saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syafira Rizkinanta, alumni Universitas Muslim Indonesia Simpul Sulsel. Kebetulan saya dari Gorontalo juga. Wah, ini satu kampung nih Bang. Saya mau bertanya, bagaimana cara Bang Bucok menyeimbangkan 2 profesi sekaligus sebagai seorang jurnalis dan juga sebagai seorang akuntan? Apakah selama menjalani kedua profesi tersebut terdapat kesulitan? Nah, ini Bang, kedua profesi apakah pernah bentrok nih Bang? Atau bagaimana Bang? Kalau pernah bentrok, bagaimana cara ngatasinnya? Siap. Oke. Mantap sekali pertanyaannya. Terima kasih Bira ya. Oke, di sini saya langsung gimana cara memanage 2 profesi. Nah, kalau saya kerjanya di KAP di Jogja. Tapi saya juga sebagai founder dan jurnalis Gebrak News Gorontalo. Nah, saya memanage itu, saya jurnalis karena saya founder, jadi saya nggak turun lagi di lapangan. Saya sudah punya jajaran bawahan di luar, punya wartawan sendiri yang meliput di bawah. Tapi berita-berita itu masuk tetap ke saya semua. Berita-berita itu filternya ke saya. Saya yang ACC, saya yang muat, saya yang posting, sehingga naskah tulisan mereka itu jadi berita. Nah, cara saya memanage gimana? Saya lebih mengutamakan yang namanya sesuatu yang mendesak. Katakanlah begini, katakanlah saya waktu itu masih kerja di KAP, ini sempat terjadi juga. Saya waktu itu kerja di KAP di Jogja, saya sementara kerja, tiba-tiba teman wartawan saya nelpon, Bang, ini ada berita dari saya, tolong diposting. Ya saya cek dulu beritanya. Kalau beritanya itu bukan informasi yang mendesak di masyarakat, itu saya tunda dulu, saya selesaikan dulu pekerjaan saya, karena ini profesi akuntan, ini merupakan bagian kehidupan saya. Saya tetap lanjutkan akuntan, profesi sebagai auditor. Tapi kalau ternyata beritanya kayak berita kebakaran, atau ini berita penculikan, nah itu saya nggak nunggu lama, langsung saya edit, tetap posting, jadikan berita, dan saya kirim ke mereka. Nah, tapi kalau di lain waktu, ini ketemu antara profesi akuntan dengan jurnalis, ya saya tetap mengutamakan yang namanya akuntan. Karena di akuntan itu biasanya kalau saya ditugaskan di luar kota, kayak kemarin saya ditugaskan di Semarang, sekitar 3 hari saya melakukan audit di PDAM di Semarang. Nah, berita-berita yang muncul itu saya skip dulu. Saya bilang, mohon maaf, saya belum mau terima berita, tapi saya sudah delegasikan kepada orang lain. Karena di jurnalis itu ada yang namanya editor, ada yang namanya redaktur pelaksana, ada yang namanya pimpinan redaksi. Nah, karena saya pimpinan umumnya di Gorontalo, saya bisa tunjuk, oh ini kamu komunikasikan sama pimpinan redaksi beritamu. Nah, nanti setelah pekerjaan audit saya selesai, baru saya kembali lagi di jurnalis. Jadi intinya di sini, saya walaupun memiliki 2 profesi, saya tetap mengutamakan akuntan, karena ini bagian hidup saya. Saya sudah memilih akuntan lebih awal daripada jurnalis. Jadi, saya tetap mengutamakan yang namanya profesi akuntan. Itu ya, Vira ya, terima kasih. Oke, ya cukup, kita cukupkan pertanyaannya, dan insya Allah nanti kita akan kembali berdiskusi di diskon IMAI kedua, part 2. Nah, untuk terakhir nih Bang, saya minta closing statement dari Bang Bucok ini sendiri untuk memotivasi kita semua sebagai audiens ini sendiri,
sebagai audiens pada diskon kali ini ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung ataupun yang belum sempat bergabung. Terima kasih sudah mau join diskusi dalam kegiatan sore hari ini. Pesan saya di sini bahwa teman-teman tetap semangat, tetap pupuk motivasi teman-teman sebagai orang akuntan. Jangan lupa yang saya katakan tadi, tentukan tujuan teman-teman. Memilih akuntansi itu karena apa? Itu harus ada dalam benak teman-teman. Terus pupuk tujuan tersebut, tetap niatkan dalam hati teman-teman. Kalau teman-teman selalu niatkan, pasti itu akan terbayang dan kita akan diarahkan ke situ. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa jika tidak pernah menanam apa-apa. Karena hasil yang kita nikmati hari ini merupakan buah apa yang dari kita merupakan buah dari apa yang telah kita tanam di hari kemarin. Jadi teman-teman harus banyak-banyak memupuk diri ya. Jadi teman-teman tidak perlu ragu, tidak perlu pusing dengan masa depan teman-teman. Oh, saya pusing, masa depan saya nanti suram. Jangan, nggak perlu pusing. Masa depan itu sudah pasti datang kepada teman-teman. Tapi pertanyaannya, ketika masa depan itu datang, apakah teman-teman siap? Kalau teman-teman tidak siap, sudah pasti teman-teman akan tersingkirkan. Maka dari itu saya bilang teman-teman harus memupuk tujuan dan maksud dari teman-teman memilih akuntansi. Saya pikir demikian ya. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Karena ini situasinya Ramadan, sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Atas nama pribadi saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Saya mohon maaf ya teman-teman ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi kita sudah mendengar suatu penjelasan dari Bang Bucok yang dimana beliau merupakan seorang jurnalis sekaligus juga sebagai seorang akuntan ya. Ini sangat luar biasa sekali dan ini bagi saya itu jurnalis dan akuntan ini tidak ada kaitannya loh awalnya, ternyata ada kaitannya kalau kita kait-kaitkan gitu ya. Ya Bang, begitu ya Bang ya. Nah, sebelum itu nanti kita nih kita jargon dulu. Kita lantaran ini kita sudah lama nih ya, seperti yang saya bilang dari awal tadi, sudah lama kita tidak menyuarakan jargon kebanggaan kita, jargon kebesaran kita di IMAI ini sendiri. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah mengerti semua ya, tapi sebelumnya ini mood-nya kasih nyala semua dulu, speakernya kasih nyala semua. Ayo, kasih nyala semua. Nah, nyala semua mood-nya. Tasari, Mardia, Intan, ya silakan dibuka mood-nya. Dan dibuka mood-nya ya. Ya, Ana Maria, ya, Muhammad Sudrajat, silakan dibuka mood-nya. Sudah dibuka semua mood-nya? Mila Murah tahu. Ya, silakan dibuka juga mood-nya. Silakan dibuka semua mood-nya ya. Dan nah, kalau sudah dibuka semua mood-nya, baru kita menyuarakan jargon kebanggaan kita. Harun Al-Rashid, silakan dibuka mood-nya. Ya. Buka semua mood-nya ya. Ada satu nih, Fitri M. Nah, dibuka semua mood-nya ya. Baik, ini kita mencoba menyorakan dengan semangat walaupun kita lagi puasa jargon kebanggaan kita. Jadi ketika saya bilang IMAI, akuntansi tangguh, akuntansi bersatu. Gitu. Jaya. IMAI, akuntansi tangguh, akuntansi bersatu. Satu ya. Boleh? Nah, mungkin operator mungkin siap-siap untuk di screen. Sudah siap operator? Siap operator di screen ya. Screen recording untuk
menyuarakan jargon IMAI ini walaupun kita puasa, tetapi kita harus semangat, apalagi ini first time-nya kita loh, gitu kan. Nah, sudah siap yang bagian operator, sudah siap? Kalau sudah siap, silakan menyuarakan suaranya kata siap. Enggak. Operator, ini pesannya kita, jadi kita harus mengabadikannya. Yo. Siap? Udah siap kayaknya. Siap, oke. Kita tes dulu ya, Nah, ini akuntansi, ya semangat dong. Semangat dong. Sekali lagi ketika saya bilang IMAI, akuntansi tangguh, akuntansi bersatu. Akuntansi tangguh, akuntansi bersatu. Oke. Oke, 1, 2, 3. IMAI, Akuntansi tangguh, akuntansi bersatu. Akuntansi bersatu. Oke. Sudah? Boleh? Semangat? Ayo sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi. Oke. Ulangi sekali lagi ya teman-teman ya. So, dengan semangat kita menyuarakan jargon kebanggaan kita. Ini first time kita seluruh Indonesia untuk menentukan jargon kita, suara kita. 1, 2, 3. IMAI, Akuntansi tangguh. Akuntansi bersatu. Oke, terima kasih. Sudah? Oke, mungkin itu cukup sekian diskusi online part 1 kita pada kesempatan kali ini. Semoga diskusi pada kesempatan kali ini bermanfaat juga bagi kita dan kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya. Walaupun teman-teman juga sudah berpuasa, saya berterima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan antusias untuk pada kesempatan kali ini, dan juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya, keempat orang yang sudah bertanya. Maaf juga kalau saya tadi ada sedikit kesalahan, dan saya pribadi juga mengucapkan minal aidin wal faizin untuk kepada teman-teman semua, karena beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Nah, mungkin saya dan ini ada teman dari Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, mengucapkan minal aidin wal faizin juga dari IMAI Simpul Sulteng yang baru terbentuk bulan November kemarin. Yang kita masih muda sekali. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada DPN yang sudah mengamanahkan saya untuk jadi moderator pada kesempatan kali ini. Baik, cukup sekian dari saya, Agus Rianto Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.